Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menjelaskan hadis mudallas. Tapi sebelumnya ada 3 istilah yang terkait dengan hadis mudallas. Yang pertama adalah tadlis, penyamaran hadis atau penyamaran cacat hadis ya. Lalu kemudian ada mudallas, yaitu hadis yang terdapat cacat di dalamnya, dan yang terakhir ada mudallis, yaitu orang atau rawi yang menyamarkan cacat hadis. Sekarang kita ke definisi hadis mudallas. Menurut bahasa, artinya adalah menyembunyikan cacatnya sanad. Sedangkan menurut istilah, yaitu menyembunyikan cacat dalam sanad dan menampakkan cara periwayatan yang baik. Gampangannya, hadis mudallas itu hadis yang sepintas selalu kelihatan bagus, kelihatan baik-baik saja, tapi ternyata setelah dikaji ulang, setelah diteliti, ternyata ada cacat hadis yang merusak sanad hadis, yang membuat sanad hadis tersebut dianggap putus. Itu hadis mudallas. Langsung ke pembagian. Ada 3 macam hadis mudallas. Yang pertama tadlisul isnad, yaitu seorang periwayat meriwayatkan suatu hadis yang ia tidak mendengarnya dari seorang syekh yang pernah ia temui, dengan cara yang menimbulkan dugaan bahwa ia mendengarnya langsung. Jadi gini, kita langsung ke contoh saja biar lebih mudah memahaminya. Keterangannya, hadis ini tidak didengar langsung oleh Abu Ishaq dari Al-Bara. Namun untuk hadis selain hadis ini, Abu Ishaq pernah menerima langsung hadis dari Al-Bara. Jadi gini, perhatikan nama Abu Ishaq. Abu Ishaq ini mempunyai guru yang bernama Al-Bara. Dan Abu Ishaq ini telah menerima banyak hadis dari Al-Bara. Namun untuk khusus hadis ini, Abu Ishaq tidak menerima langsung dari Al-Bara, tapi dari rawi yang lain. Nah, sehingga karena tidak menuliskan gurunya itu yang dia dapat hadis darinya, maka sanad hadis ini dinyatakan putus karena Abu Ishaq tidak menerima hadis dari Al-Bara untuk hadis ini. Gitu ya. Jadi saya ulang, Abu Ishaq itu sebetulnya mendapatkan hadis ini dari gurunya yang lain, bukan dari Al-Bara. Walaupun Abu Ishaq sendiri pernah menerima beberapa hadis dari Al-Bara, tapi khusus hadis ini Abu Ishaq tidak menerima dari Al-Bara, tapi dari guru yang lain. Maka hadis ini sanadnya dianggap putus. Yang kedua, tadlisul taswiyah, yaitu periwayat menggugurkan syekh yang dhaif di antara 2 orang syekh siqah yang saling bertemu. Sekarang lihat keterangannya. Contoh ya, keterangan hadis ini diriwayatkan melalui sanad Buqayyah dari Ubaidillah bin Amru, julukannya Abu Wahab al-Asadi, thiqah, seorang thiqah, dari Ishaq bin Abi Furuwah, seorang dhaif, dari Nafi', seorang thiqah. Kemudian nama Ishaq bin Abi Furuwah dibuang oleh Buqayyah. Adapun Abu Wahab dengan Nafi' pernah saling bertemu, dan Abu Wahab pernah menerima hadis selain hadis ini dari Nafi'. Nah, kalau sekarang pelakunya adalah Buqayyah ya. Buqayyah ini kemudian menggugurkan salah seorang rawi yang bernama Ishaq bin Abi Furuwah di antara Abu Wahab al-Asadi dengan Nafi'. Nah, Abu Wahab al-Asadi ini sebenarnya pernah bertemu dengan Imam Nafi', ya, dan pernah menerima beberapa hadis dari Nafi'. Namun untuk khusus hadis ini, Abu Wahab al-Asadi ini tidak menerima langsung dari Nafi', ya, tapi dari guru yang lain, sehingga hadis ini dianggap sanadnya putus karena Abu Wahab al-Asadi tidak mendengar hadis atau tidak menerima hadis dari Nafi', tapi dari guru yang lain. Tapi di sini malah ditulis Nafi'. Nah, inilah cacat hadis yang disebut dengan tadlis atau menyamarkan cacat hadis, ya. Sehingga hadis ini kemudian sanadnya dianggap putus.
Yang ketiga, tadrisus syuyukh, yaitu periwayat menerima hadis dari syekh kemudian memberi nama syekh tersebut dengan nama julukan atau nama bangsa yang tidak dikenal supaya tidak dikenal. Contoh, keterangan hadis ini tadrisus syuyukh karena Ibnu Juraid menyamarkan nama gurunya yaitu Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi', seorang matrukul hadis atau rawi yang dianggap bohong, dengan memberikan nama kabilah atau bangsa ya, yaitu Bani Abi Rafi'. Kamu lihat redaksi sanad ini, rawahu Abu Dawud an Ali bin Juraijin rawahu an ba'di Bani Abi Rafi'in. Ibnu Juraid menulis rawi setelahnya yaitu dengan an ba'di Bani Abi Rafi'in, dari sebagian Bani Abi Rafi'. Nah, beliau sebetulnya mendapat hadis ini dari Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi', salah satu dari Bani Abi Rafi'. Namun ternyata di redaksi sanad Ibnu Juraid menuliskan ba'du Bani Abi Rafi', yaitu sebagian besar, yaitu sebagian dari Bani Abi Rafi'. Artinya tidak jelas siapa yang dimaksud dengan sebagian dari Bani Abi Rafi'. Ya. Nah, karena ketidakjelasan inilah ya sehingga hadis ini sanadnya dianggap putus. Karena yang asli, yang sebetulnya itu adalah dari Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi', bukan dari sebagian dari Bani Abi Rafi'. Itu hadis mutalas yang macam tadrisus syuyukh. Wallahu a'lam. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.